Ada sebuah kejadian yang menarik pada tahun 2020 sampai 2021, yaitu ketika ada badai COVID-19 melanda. Di situ usaha saya satu persatu mulai jatuh, sampai total habis semua, kita tidak bisa lagi bergerak karena suatu kebijakan, kemudian pasar yang sudah mulai berubah, ada banyak faktor yang membuat usaha jam tangan ini bangkrut hingga tutup pada tahun 2020. Di situ saya mulai berpikir bahwa usaha ini sudah memiliki segmen atau target market yang sudah berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dimas Baul Huda atau yang biasa dikenal dengan Dimas Jam. Saya beralamat di Desa Kauman, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang. Alhamdulillah, hari ini saya selaku Direktur dan Komisaris dari perusahaan PT Gemilang Jam Custom. Untuk perusahaan saya bergerak di bidang desain jam atau custom jam yang biasanya kita menyediakan atau sebagai vendor-vendor perusahaan-perusahaan, instansi, kemudian kebutuhan bagian dari promosi. Awal mula perusahaan saya berdiri pada tahun 2016, tepatnya 10 Maret 2016. Berawal dari usaha kecil kaki lima yang kita buka merintis dari modal patungan bersama teman, sahabat. Dikala itu modal sekitar 12 juta, kita membuka lapak kecil di Jalan Ayani Comal. Alhamdulillah, selama 5 tahun kita bergelut di kaki lima, kita memiliki 5 cabang yang tersebar di 3 kota, Pemalang, Pekalongan, dan Tegal. Semenjak itu, kami semua dan tim sudah merasa nyaman karena kami sudah memiliki pendapatan tetap dan memiliki omset yang dari kaki lima sudah cukup besar bagi ukuran anak muda di usia 23 tahun. Kurang lebih rata-rata pendapatan kami atau omset dari total semua cabang itu sekitar 50 juta. Ada sebuah kejadian yang menarik pada tahun 2020 sampai 2021, yaitu ketika ada badai COVID-19 melanda. Di situ usaha saya satu persatu mulai jatuh, sampai total habis semua, kita tidak bisa lagi bergerak karena suatu kebijakan, kemudian pasar yang sudah mulai berubah, ada banyak faktor yang membuat usaha jam tangan ini bangkrut hingga tutup pada tahun 2020. Nah, di situ saya mulai berpikir bahwa usaha ini sudah memiliki segmen atau target market yang sudah berbeda. Dan akhirnya kita semua belajar dari awal lagi, kita mulai mempelajari ilmu-ilmu baru yang akhirnya kita menemukan bahwasanya hari ini dunia itu sudah bergeser ke online, atau bagaimana cara orang belanja dari rumah barang sampai di rumah. Dan di situ kita belajar pada tahun 2020 akhir hingga sekarang. Alhamdulillah perusahaan ini berdiri dan sekarang singkat cerita memiliki 10 toko di 9 kota di Indonesia, tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa. Nah, pada saat itu kita banyak belajar bahwa usaha itu hal yang ketidakpastian atau hal yang hari esok itu kita sudah ukur tapi belum tentu pasti. Apa yang kita rencanakan belum tentu bisa tercapai, apa yang kita susun belum bisa direalisasikan. Karena apa? Usaha itu butuh proses panjang. Ada hal-hal yang kadang kita nggak bisa ukur, apalagi levelnya dulu saya sekelas UKM atau usaha yang masih kecil, beromset masih sekitar 50 juta. Nah, ketika usaha kita terkena badai COVID-19 yang menghantam, otomatis tidak ada pembeli yang datang, gaji karyawan harus dibayar, sewa toko harus diperpanjang. Di situ kita belajar bahwa apa yang ada di dalam usaha itu membutuhkan kepastian yang pasti.
Kalau sewa toko ya harus dibayar sesuai jatuh temponya. Gaji karyawan ya harus dibayar sesuai tanggalnya. Membayar uang supplier harus dibayar sesuai bulannya. Sedangkan usaha tidak menentu. Nah, di situ kita belajar banyak. Artinya segala kepastian itu juga harus diimbangi dengan segala bentuk konsekuensi yang harus kita ambil, atau kita harus berpikir besar dan berani mengambil resiko. Nah, dari situ otomatis ketika usaha kita jatuh karena kurangnya daya beli, karena tidak adanya pembeli, atau faktor apapun, alasan apapun yang menurut kita benar yang membuat usaha kita jatuh, semua itu hanyalah alasan. Yang pasti semua biaya harus dibayarkan. Nah, di situ kita tahu bahwa semua aset pada akhirnya akan habis untuk membiayai operasional, membiayai gaji karyawan, membiayai sewa toko, dan semuanya. Nah, dari situ saya belajar, terutama soal berkaitan dengan bank ataupun investor. Bank bisa dikatakan kita pinjam 100 juta, ya kita wajib mengembalikan 100 juta plus bunga setiap bulannya. Nah, sedangkan usaha itu tidak pasti. Ini yang paling penting. Ketika kita sudah bersangkutan dengan pihak ketiga seperti bank, maka kita harus belajar. Kita harus bisa berpikir, ketika kita pinjam, kita harus tahu bagaimana cara mengembalikan, bukan bagaimana cara mencari uang untuk dikembalikan. Itu yang perlu diingat. Ketika kita mau pinjam pihak ketiga, boleh, sah-sah saja. Yang jelas kita harus tahu bagaimana cara membayar tersebut. Tapi kalau kita untuk meminjam, untuk modal awal, membangun usaha yang itu berdasarkan nafsu kita, pola pikir kita, maka yang akan kita temukan adalah kesengsaraan. Kita akan lupa bagaimana bahwa hutang itu wajib dibayar. Hutang itu pasti jatuh temponya. Sedangkan kita tidak tahu pembeli kita itu bisa beli kapan saja. Itu yang paling penting. Dari situ usaha saya bangkrut total, full. Nah, kita belajar, oh kalau kita membangun usaha berlandaskan keterkaitan dengan pihak ketiga, maka kita harus tahu exitnya, maka kita harus tahu jalan keluarnya. Saya di situ belajar banyak. Untuk memulai usaha, uang itu bukan segalanya. Untuk memulai usaha, yang dibutuhkan itu satu itu mentalitas, yang kedua itu mindset, yang ketiga itu attitude atau karakter. Nah, di titik minus itu saya mulai bergerak kembali menjalankan usaha saya dari minus. Setelah semuanya habis, saya dari minus. Otomatis bagaimana saya mendapatkan modal sedangkan nama saya sudah tidak bagus di bank, sedangkan saya sudah tidak memiliki jaminan lagi, sedangkan saya sudah tidak memiliki apa-apa. Maka yang saya punya adalah sebuah kehormatan atau harga diri atau mentalitas. Nah, di situ saya coba melobi supplier, kita berusaha melobi perusahaan, kita melobi distributor. Nah, dari lobby itu awal mula kita diberikan talangan modal barang berupa senilai 2 juta, 3 juta, kita berikan kepercayaan yang lebih. Nah, ini yang menurut saya proses yang baik atau yang benar. Dari uang 3 juta itu kita kembalikan sesuai tanggalnya. Kita minta lagi sesuai kebutuhan, sesuai tanggalnya. Ketika kepercayaan sudah ada, sukses itu soal menunggu waktu. Dari supplier yang kita lancar, maka akan datang supplier kedua, akan datang supplier ketiga. Nah, disitulah kita akhirnya dipercaya bagaimana kita cara mendapatkan uang tanpa harus meminjam, mendapatkan uang tanpa harus membayar bunga, mendapatkan uang tanpa harus kita menganggunkan sertifikat atau barang berharga kita. Ini loh yang mau saya sampaikan, bahwa dalam sebuah bisnis yang terpenting adalah kepercayaan. Bagaimana kita membangun yang namanya citra untuk dipercaya, citra untuk agar kita itu mampu dipercaya orang. Nah, citra ini barang yang tidak kelihatan bentuknya, barang yang tidak bisa dijual belikan. Citra ini hanya bisa dirasakan.
Citra ini akan dirasakan semua orang-orang di sekeliling kita, mulai dari karyawan, mulai dari supplier, pelanggan, dan semuanya. Jika citra perusahaan bagus, citra setiap individu bagus, otomatis nama perusahaan akan bagus, otomatis orderan akan bagus, otomatis semua lini dalam hal bisnis akan bagus. Citra itu tidak bisa dibangun hanya satu hari, satu minggu, satu bulan. Citra itu butuh waktu, paling tidak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun membangun sebuah citra. Nah, ketika citra ini sudah tumbuh, sudah melekat pada customer, sukses itu soal waktu. Orang akan membeli kepada kita dengan harga yang sebetulnya lebih mahal daripada harga yang pada umumnya. Tapi orang membeli karena apa? Karena trust. Saya percaya di sana itu kualitasnya bagus, ada garansi dan sebagainya. Nah, ini yang paling penting. Setelah citra, maka kita bisa membangun namanya personal branding. Bagaimana kita membranding? Bagaimana kita membangun sebuah nama baik? Bagaimana kita membangun sebuah ekosistem dalam bisnis? Saya ini berasal dari keluarga yang sederhana. Ibu, bapak almarhum saya, semoga beliau di alam sana bisa tenang, semoga bisa ditempatkan terbaik di sisi mereka, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu bukan berasal dari anak orang kaya. Saya bisa membuktikan bahwa untuk menjadi seorang yang sukses, bisa bermanfaat, itu hanya butuh satu. Yang terpenting dari semua tadi yang saya bicarakan, yaitu mindset. Bagaimana kita bermindset besar, bagaimana kita bermindset untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Itu yang paling penting. Sukses itu membutuhkan tenaga yang lebih. Sukses itu membutuhkan effort atau membutuhkan orang-orang yang banyak. Ketika kita mau besar, dari kaki 5, hari ini saya punya perusahaan, dari omsetnya puluhan juta, hari ini saya memiliki ratusan juta, dari omsetnya ratusan juta, hari ini omsetnya miliaran rupiah. Kuncinya menurut saya ada pada ekosistem perusahaan. Satu, yang pertama kita harus membangun mentalitas atau attitude yang baik pada tim kita atau karyawan kita. Bagaimana cara membentuk attitude itu? Ya dari cara disiplin dulu. Sederhana saja. Ketika perusahaan tidak pernah mencapai target, maka lihatlah bagaimana cara tim kita berangkat menuju kantor. Bagaimana perusahaan mau mencapai target kalau timnya saja ketika berangkat kantor selalu terlambat? Tidak mungkinlah, tidak realistis bagi saya. Jika tim kita berangkat ke kantor selalu tepat waktu, kurang dari jam kantor berangkat, itulah ciri-ciri bahwa perusahaan itu akan menjadi besar, akan menjadi tumbuh menguat. Karena kesadaran untuk sukses, kesadaran untuk memiliki, kesadaran untuk hidup di perusahaan tersebut tinggi. Karena rasa memiliki dan rasa menghidupi itulah yang akan menggerakkan setiap tim. Yang kedua, bahwa hidup itu bukan soal untuk mencari uang saja, tapi ada banyak yang hal penting, terutama bagaimana kebermanfaatan, peduli, bahwa kita hidup di dunia ini itu mungkin hanya sekedar lewat, maka berusahalah bermanfaat sebaik mungkin. Kita buatlah sebagai seorang pimpinan itu membuat ekosistem yang bagus. Contoh katakanlah, mungkin ini bisa dicontoh bahwa setiap kali sholat duhur dan asar, karena itu menyangkut jam kerja, itu menjadi sebuah kewajiban. Setiap adzan semua pekerjaan selesai dan wajib menunaikan ibadah sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang kedua, kita juga diprogramkan seperti kurban. Jadi setiap karyawan itu setiap bulan memiliki iuran yang nilainya mungkin antara 100 sampai 200 ribu, yang dijumlahkan dalam waktu 1 tahun itu satu karyawan itu kurang lebih sekitar 2,5 juta. Nah, di setiap hari raya Idul Adha kita latih mental tim kita agar mau mereka berkurban. Nah, dari situ maka kita bisa mendapatkan 1 ekor sapi. Setiap 7 karyawan memiliki 1 ekor sapi. Nah, kita sumbangkan ke lingkungan masyarakat. Nah, itu bentuk bagaimana kita melatih mental.
Saya memiliki cerita menarik ketika 2020 saya jatuh karena badai COVID-19. Usaha saya semua habis, rumah saya terjual, mobil saya hilang, disita, motor, semua saya hilang. Bahkan sekelas kompor pun saya jual untuk bisa makan. Nah, di situ saya memiliki anggapan bahwa ketika kita sudah jatuh pada titik terendah, maka tidak ada kata lain selain naik ke atas. Maka tidak ada kata lain selain kita akan bangkit. Semakin gelapnya malam, disitulah akan ada matahari akan muncul. Nah, ini mindset yang perlu kita ketahui, bahwa ketika kita jatuh, kita gagal, kita dalam keadaan terpuruk apapun, maka kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap Allah, berprasangka buruk terhadap diri kita sendiri, berprasangka buruk terhadap keluarga kita. Justru disitulah kita banyak berdoa, dan disitulah tanda-tanda bahwa derajat kita akan naik. Yes, kok bisa? Karena saya pernah mengalami di fase dimana sampai saya tidak punya penghasilan, sampai kompor pun saya jual untuk makan. Nah, di situ kita belajar bahwa untuk sukses itu kita harus memiliki mental yang bagus, mindset yang besar, dan kita harus punya prasangka baik terhadap Allah dan keluarga kita. Pasti akan ada jalan. Ini cerita yang menarik. Pada saat saya jatuh, saya itu punya bos yang biasa saya itu kulaan. Kalau saya beli jam itu kan kulaan ya. Ini orang Semarang, China. Saya sering kulaan di sana. Sewaktu-waktu kita cerita, kita ngobrol, tiba-tiba beliau mengatakan seperti ini, "Mas Dimas, saya salut dengan semangat Mas Dimas. Saya suka dengan semangat Mas Dimas. Saya suka dengan karakter Mas Dimas. Mas Dimas dari Pemalang ke Semarang sering bolak-balik ngambil jam. Hari ini mau nggak Mas Dimas tak kasihkan nomornya pabrik, tak kasihkan nomornya ownernya pabrik." Saya di situ kaget. Ya Allah, ini kan logikanya kalau saya dapat nomornya pabrik, otomatis saya kan nanti nggak beli di sini lagi. Saya bertanya balik, ini kalau nanti saya dapat nomor pabrik, lah terus saya nggak belajar di sini dong? Nggak apa-apa, saya ikhlas buat Mas Dimas, semoga bisa sukses. Ini Mas Dimas, saya kasihkan nomornya pabrik. Nah, itu titik balik saya. Saya dibawa oleh bos saya sendiri, tempat saya kulaan sendiri, saya dipertemukan dengan pemilik perusahaan langsung. Di situ awal mula saya mulai mendapat kepercayaan yang besar. Dari awalnya saya diberikan modal hanya nilainya 2 juta, saya bisa muter. Kemudian saya kulaan yang nilainya 6 juta, saya bisa muter. Sampai saya biasa kulaan 10 juta, saya muter lagi. Kemudian pabrik memberikan penawaran, "Mas Dimas, mau nggak saya kasih modal? Mau nggak Mas Dimas saya kasih tempo? Mau nggak Mas Dimas saya berikan barang yang nanti kalau barang itu belum habis, Mas Dimas butuh barang yang lain, bisa telepon. Dari angkanya 30 juta, naik menjadi angka 50 juta, naik menjadi angka 100 juta, naik menjadi angka 500 juta, sampai ke titik 1,5 miliar. Sampai ke titik hari ini saya menguasai 10 toko di 9 kota. Ini awal mula hari itu ketika saya ngomong, ketika Allah mengangkat derajat seseorang sebegitu mudahnya. Kembali lagi, modal bukan utama, tapi soal kepercayaan, soal attitude, soal karakter, soal mindset, itu yang paling penting. Itu yang paling penting dalam sebuah bisnis atau owner. Di sini saya merasakan bahwa ketika Allah mengangkat derajat seseorang sebegitu mudahnya.
Ini teman-teman usaha, teman-teman wirausahawan yang ada di luar sana, mungkin saya bisa berbagi bahwa ketika kita berada di titik paling rendah, serendah pun, maka kita jangan melupakan Tuhan kita. Maka kita jangan lupa untuk menyembah Tuhan kita. Dan kita tidak boleh berprasangka buruk. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berusaha. Dan hari ini alhamdulillah perusahaan PT Gemilang Jam Custom sudah memberdayakan kurang lebih untuk satu kota 14 orang, dan kita sudah memiliki 10 toko di 9 kota. Ini sebuah prestasi yang luar biasa yang saya kira ini bagian dari proses yang dulu saya alami. Ini bagian dari mungkin nikmat yang Allah berikan kepada saya. Pesan saya, ketika kita memulai usaha, ketika kita sedang jatuh, saran saya, jangan kita menggunakan hutang bank. Hutang itu boleh. Hutang itu boleh. Yang tidak diperbolehkan itu riba. Untuk memulai usaha, baiknya itu kita memulai dari keringat kita sendiri, dari relasi kita sendiri, dari uang yang ada pada diri kita sendiri. Saya sudah bercerita panjang bahwa saya bangkit dari minus, dari semua yang tidak ada, dan hingga hari ini semua mungkin yang hari ini saya ada. Apa yang kita lakukan sekarang itu yang akan menentukan masa depan kita di hari esok. PT Gemilang Jam Custom memiliki harapan besar, memiliki visi besar yang insya Allah visi itu akan tercapai pada waktunya, yaitu menjadi perusahaan jam custom kreatif, inovatif, solutif terbesar di Indonesia. Dengan visi itu kita yakini kita akan memberikan lebih banyak manfaat lagi untuk lingkungan, untuk anak-anak muda yang mempunyai kreativitas, bakat, dan semoga apa yang kita rencanakan Allah memberikan jalan, Allah memberikan kemudahan. Saya Ananda Dimas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.